selalu ingin mencuri kekayaan bangsa Indonesia. Knowledge, attitude, Pemilih yang belum menetapkan pilihan atau undecided voters diprediksi bakal menentukan siapa pemenang dalam Pilpres 9 Juli besok. Mari kita simak data berikut ini. Ini tadi kita sudah sampaikan, ini data yang keliru tadi ya. Tetapi kalau kita bicara tentang undecided-nya yang belum menentukan itu ada 5,6, itu 43% untuk Prabowo, 51% untuk Jokowi JK. Dan undecided-nya ada 5,6. Kemudian dari Lembaga Survei Nasional LSN, tempatnya Mas Denny. Ya Mas Denny, ini yang belum menentukan pilihan ada 12,4, betul Mas Denny? Iya. Pemilih diam versi Mas Adeni 12,4. Dan ini undecided voters untuk poll tracking itu ada 10,4%. Kemudian Indobarometer ya Mas Kodari 13,8. Dari Litbang Kompas tuh 22,4, tetapi ini lama. Ya, yang baru adalah di tempat Mas Denny 12,4, yang silent votersnya di Polmark sekitar 4,6. Ngopi Kodari. Hafal karena angkanya sama. Iya. Sama begini. Menurut data tadi kita survei telepon itu kita tidak bisa jadikan patokan. Ya, karena apa? Sangat bias atau bukan bias. Dia hanya mencakup suara dari mereka yang punya telepon dan di kota itu saja. Kalau kebetulan kalau hasilnya nanti benar itu kebetulan. Karena terlalu banyak pemilih yang tidak tercakup, populasi yang tidak tercakup itu. Yang kedua, Mas Denny dengan segala hormat juga tidak bisa jadi patokan gitu. Karena Jawa tuh cuma 60%. Ya, bagaimana dengan surveinya di 6 provinsi di Pulau Jawa saja ya, itu yang provinsi saja. Jadi memang di saat ketika kita Pilpres kita harus bicara survei yang standar, wawancara tatap muka dan kemudian harus seluruh wilayah seluruh provinsi Indonesia. Apalagi di saat selisihnya sekarang tipis-tipis gitu loh. Nah, selisih tipis-tipis ini akan tersembunyi di beberapa variabel yang tidak tercakup. Misalnya yang tidak punya telepon, kemana suaranya gitu kan. Misalnya yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera gitu kan. Itu apa namanya tidak tercakup juga suaranya. Nah, itu yang jadi catatan. Yang belum memilih dan yang tidak mau mengatakan mau memilih apa itu juga cukup banyak. Ya, dan cukup banyak. Ini kita survei yang standar saja pun yang belum memutuskan masih cukup besar. Katakanlah begini ya, Indobarometer itu 16-22 Juni yang belum memutuskan sekitar 11%, ya 11%. Lalu kemudian kita lihat sejarahnya. Kalau dari saya tidak melihat tanggal publikasi ya, saya melihat data collectingnya. Ya, jadi saat potret itu diambil. Kemudian Polmark 24-28 Juni itu undecidednya 14%. Ya. Kemudian setelah dari sana kemudian ke SMRC. SMRC itu 30 Juni sampai 3 Juli. Ya, undecidednya masih cukup besar juga. Sekitar berapa ini? 9%. Lalu geser ke lingkaran. Datanya 2 sampai 5 Juli, undecidednya 8%. Dan terakhir Carta Politika ya 3 sampai 6 Juli, ini mereka yang terakhir surveinya, undecidednya 6%. Iya, undecided besar, tetapi kalau kita lihat berita partisipasi sebenarnya naik ya Bang, kalau ini harapan orang naik menurut survei Kompas 97%. Kan hebat sekali. 97 itu dari exit poll. Hati-hati begini Pak. Begini, hati-hati. Pengalaman kita survei, kalau tanya sama masyarakat mau nyoblos atau tidak, itu selalu tinggi. Respon mereka selalu tinggi. Selalu di atas 90%, 95, 97 gitu. Nah, kalau menurut saya yang lebih soheh ya, lebih sahih, lebih valid itu adalah data partisipasi sebelumnya. Pemilu legislatif kali ini kita mengalami tren naik sekitar 70%. Tunggu dulu Mas Kodari, Bang Don. Saya hanya mau menyampaikan begini, ini apa penjelasan para ahli survei atau pelaku survei. Ini dibilang 91% netizen tidak jadi golput. Lalu kemudian di sini, ini saya hanya baca tulisannya, lalu dukung Jokowi.
gitu. Jadi itu dari political wave yang membaca dari netizen. Apa kira-kira? Riset apa namanya Sosial media ya. Sosial media ini beda sekali dengan riset yang Itu silakan dijelaskan aja, saya hanya menyampaikan. Nggak bisa juga. Tapi gini, 70% kalau Yang kita saya baca gini aja, yang saya baca hari ini di Kompas ya, katanya berapa surveinya 90% sekian lah menyatakan akan berpartisipasi. Itu survei mereka survei yang standar lah kira-kira. Menurut saya realitasnya tidak akan 97% itu kalau tidak salah, Kompas itu menanyakan ulang kepada responden exit poll-nya sebelumnya. Responden survei sebelumnya. Iya. Jadi mereka yang kemudian sudah memilih, betul. 97% akan memilih. Saya dari pengalaman kita, kalau kita survei bertanya sama masyarakat mau menggunakan hak pilih nggak, mau nyoblos nggak, itu cenderung tinggi. Jadi kemungkinan kalau dulu itu kan ada 75% partisipasi ya, lalu kemudian menurun malah menjadi 10% tiap tahun turun kan? Gini, kalau kemudian ini akan naik lagi yang apple to apple sebetulnya kita membandingkan dengan partisipasi pilpres ke pilpres. 2004 ke 2009. Itu benar. Cuman saya lupa angkanya 2009 itu berapa angkanya gitu. Nah, kalau tren sebelumnya yang 2 putaran itu mengindikasikan makin sedikit calon partisipasi makin rendah. Kenapa? Jagoannya tidak ada. Tidak ikut. Ya, tidak ikut. Tapi itu kan situasi di mana 2 putaran asli. Kalau sekarang ini duanya bukan 2 putaran, 1 putaran saja. Dan dua-duanya punya daya tarik gitu. Menarik. Partisipasinya akan naik, ya? Bukan saya naik. Ya, Mas Denny. Ya, partisipasinya akan naik karena kalau zaman 2009 itu kan yang unggul itu kan sangat dominan itu SBY. Sekarang dua-duanya punya sesuatu yang bisa dia tawarkan. Kalau Prabowo Hatta direpresentasikan sebagai pemimpin yang tegas, yang ini merakyat. Jadi dua-duanya punya karena ada signifikan bedanya, begitu. Mas Eko? Ya, kemungkinan partisipasi naik memang dengan ini tingkat pertama memang dari kedua kandidat memang mempunyai pengaruhnya masing-masing cukup besar, tetapi peran-peran sosial media, peran-peran media massa dan sebagainya yang cukup besar untuk menginformasikan, untuk menyajikan berita-berita tentang kampanye ini juga menjadi salah satu faktor juga di mana kenaikan orang semakin minat. Seolah-olah kalau tidak ikut nyoblos ini kok kayaknya ketinggalan gitu. Ini menjadi satu tren positif dari demokrasi di Indonesia. Ini menyebabkan satu kondisi psikologi baru, yaitu setiap orang merasa harus menggunakan hak suaranya karena selisih yang tipis. Gitu. Dan dari timnya juga berusaha meningkatkan tingkat partisipasi. Dan memang di beberapa kejadian kunci kemenangan itu justru di mobilisasi partisipasi. Ya, tim atau calon yang partisipasinya rendah akan kalah dengan calon yang partisipasinya. Kalau begitu Bang Don, di hari tenang kerja makin banyak tambahnya. Betul. Mestinya banyak yang kerja selama ini kan. Dan banyak yang nggak nonton bola. Saya mau tanya satu, saya belum puas dengan jawaban Mas Denny tadi soal quick count besok. Karena ini kan semua TV, beberapa TV menggunakan lembaga survei quick count yang memenangkan calon masing-masing. Kan itu kan Anda lihat di TV tetangga ini menggunakan lembaga survei ini, di TV tetangga kiri kanan saya menggunakan ini gitu. Untuk publik, kalau kemungkinan ada 2 quick count yang berbeda, seperti apa? Anda kan ahlinya untuk menjawab. Ya, begini, kalau mestinya kalau sudah bicara quick count itu hasil satu. Oke. Kenapa? Beda dengan survei. Kalau survei itu masih bisa berubah. Betul. Perbedaan survei dengan quick count adalah kalau survei itu opini. Opini itu bisa berubah. Setahun bisa berubah, sebulan bisa berubah. Kalau quick count angka ya. Kalau quick count itu surat suara. Nggak bisa misalnya saya nyoblos, lalu kemudian saya pulang ke rumah, tiba-tiba kepala saya kejeduk pintu, saya berubah pikiran. Saya datang lagi panitia, saya tolong saya mau tukar gitu. Itu sebabnya kenapa quick count itu selalu akurat. Jadi kalau misalnya selisih dari 2 calon itu bedanya jauh ya, dan hasil quick count dari 2 lembaga itu berbeda jauh, salah satu pasti ngawur. Ngaco itu ya. Salah satu pasti ngawur. Tapi Saya rasa penting untuk penonton tahu. Ya, penting untuk Tapi penonton tahu. kalau sama-sama dalam margin of error, ya dua-duanya nggak bisa menyimpulkan, bisa saja. Dan penonton bisa membuktikan besok ketika quick count itu kemudian mana yang ngawur. Mana yang ngawur. Lihat aja mukanya. Kalau ketemu di jalan, tonjok kayak. Bukan, pemilu depan nggak dipakai lagi. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement. Mungkin pesan buat para pemilih untuk bekal memilih. Ya, sebenarnya kalau kita melihat closing statement dari kami bahwa
siapa yang akan memenangkan Pilpres masih belum dapat disimpulkan secara pasti dari hasil survei ini. Meskipun demikian, survei LSM tanggal 1 sampai 5 itu mengindikasikan secara matematis peluang Prabowo Hatta memenangkan Pilpres itu jauh lebih besar daripada Jokowi kalah. Oke, Mas Eko. Ya, baik. Saya kira untuk besok kita berharap memang masyarakat harus aktif ya, ikut datang ke pemilihan dan mencoblos. Menurut perhitungan kami memang sesuai tren tadi itu, kami melihat justru yang terjadi terakhir di ujung-ujung pemilihan ini, kampanye ini, di ujung-ujung pertarungan ini, tampaknya ada proses penguatan kembali di Jokowi JK terkait dengan, pertama memang di terakhir ini ada 3 hal yang penting untuk dilihat. Pertama terkait dengan isu negatif terhadap dianggap sintingnya Pak Jokowi, itu memang akan membulat. Yang kedua terkait dengan debat Presiden kemarin juga akan memberikan dampak cukup positif bagi Jokowi. Yang ketiga, kita lihat minggu kemarin partisipasi luar biasa di gedung Gelora Bung Karno. Itu partisipasi yang inisiatif dari masyarakat. Saya pikir ini yang menjadikan tren alasan yang saya katakan tadi, sejumlah lembaga survei menempatkan posisi di mana Jokowi JK di atas, itu menjadi salah satu alasan yang cukup masuk akal. Terima kasih, Mas Kodari. Pertama begini, karena saya surveinya udah lama, saya nggak ikut-ikut nyimpulkan. Sekarang ini jangan ikut nyimpulkan, karena data udah lama. Tetapi saya boleh dapatkan pesan buat para pemilih. Jadi bagaimana mereka kemudian? Walaupun datanya itu ada yang baru, selama belum dikerjakan sendiri, keyakinan tidak bisa 100%. Oke, Mas. Pesannya yang kedua, pesannya kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban, aman dan damai. Udah kayak calon saya. Tapi pesan saya terutama sudah kayak pemerintah kepada elit. Karena pengalaman kalau ada rusuh-rusuh itu nomor satu yang bikin rusuh itu bukan masyarakat tapi elit. Terakhir, pesan kepada aparat keamanan, serius dari pengalaman pilkada, kalau selisih itu tipis, tingkat kerawanan makin meningkat. Nah, karena ini selisihnya kira-kira bakal agak tipis, minimal dari survei, kira-kira kewaspadaan aparat keamanan kita untuk Pilpres 2014 ini 2 kali lipat, 3 kali lipat dari Pilpres sebelumnya. Oke, Bang Don. Untuk pemilih, saatnya untuk melihat ke dalam diri sendiri. Sudah lihat kiri kanan, ke depan, ke belakang dalam waktu 1 bulan dan bahkan dalam beberapa tahun untuk melihat calonnya. Saatnya untuk menengok ke dalam lalu memilih siapa yang paling tepat menurut kata hati masing-masing. Oke. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Berita 1.